warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Ustadz akan menjelaskan materi hadis ke-43. Sebelumnya semoga anak-anak semua kabarnya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat semua, dan senantiasa diberikan nikmat kebahagiaan, hati yang senang ya. Oke, langsung saja Ustadz ke materinya. Hadis ke-43. Hadis ke-43 menjelaskan atau bertema sedekah tidak mengurangi harta ya. Sedekah tidak mengurangi harta. Ustadz bacakan lebih dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatum mim malin wa ma zadallahu abdan bi afwi illa izzan wa ma tawadda'a ahadul lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang hamba memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang yang tawadhu atau merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2586 ya. Jadi maknanya adalah sedekah itu tadi apa? Pertamanya tidak mengurangi harta. Hadis ini menegaskan bahwa kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim, ketika bersedekah hartanya itu tidak akan berkurang. Hal ini karena Allah akan memberkahi harta kita ya, akan memberkahinya ketika kita melakukan sedekah ya. Ketika melakukan sedekah, harta kita akan diberkahi oleh Allah. Jadi sedekah itu tidak membuat kita semakin berkurang hartanya atau bahkan semakin miskin. Tidak seperti itu ya. Justru akan menambah rezeki kita. Kadang Allah itu menambah rezeki kita itu tidak hanya berupa uang saja, tidak hanya berupa uang saja, berupa harta saja, tidak, akan tetapi kadang berupa nikmat sehat, teman yang baik, di sekolah disukai temannya, ataupun juga hati yang bahagia. Terus juga orang yang memaafkan. Dalam hadis tersebut kan juga dijelaskan tentang memberi maaf kepada orang lain. Allah akan menambah kemuliaan. Orang yang mudah memaafkan kepada sesamanya, kepada temannya di kelas misalkan, itu Allah akan memberi kita kemuliaan. Kita akan dimuliakan oleh Allah ya. Dan selanjutnya Allah akan meninggikan derajat kita ya, dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Orang yang pemaaf itu hatinya biasanya lebih tenang, hatinya tenang, tidak mudah marah, dan juga akan disukai banyak orang. Para teman-teman itu juga akan suka dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, orang yang rendah hati ini juga akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, nah ini akan diangkat pula derajatnya, akan mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya ini ya, jangan merasa lebih pinter ya. Nah, jangan merasa lebih bisa ketika melakukan sesuatu ya kayak gitu, itu jangan seperti itu. Tetap rendah hati ya, tetap rendah hati. Baik, selanjutnya penjelasan tentang rezeki. Apa sih rezeki itu ya? Rezeki itu adalah segala pemberian Allah yang bermanfaat bagi kita ya. Segala sesuatu yang diberikan Allah itu adalah rezeki, sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu merupakan rezeki, merupakan rezeki untuk kita yang harus selalu kita syukuri. Kenapa begitu? Karena dengan kita bersyukur, kita bersyukur itu Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, bersyukurlah, alhamdulillah ya. Itu secara tidak langsung dengan mengucapkan hamdalah atau bersyukur tersebut, itu akan mendapatkan atau mendatangkan rezeki-rezeki yang lain ya. Jadi rezeki-rezeki itu akan mengikuti kita ya ketika kita bersyukur. Dengan bersyukur itu juga menarik rezeki, rezeki tadi, rezeki kesehatan, rezeki ilmu ya. Teman yang baik, keluarga yang sayang, seperti itu. Yang kemudian sedekah. Penjelasan sedekah. Sedekah itu sesuatu, atau sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, lillah, karena Allah ya. Memberikan sesuatu itu harus benar-benar hati kita itu harus ikhlas, tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan imbalan. Kalau kita memberikan sesuatu masih berharap, itu namanya belum ikhlas ya, begitu. Misal kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik masih mengharapkan imbalan dari orang lain, atau bahkan mungkin imbalan pahala, itu namanya belum melakukan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu pokoknya hanya karena Allah ya. Urusannya nanti mau dikasih pahala atau mau tidak dikasih pahala itu kembalikan kepada Allah ya. Kita harus benar-benar yang tulus ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya implementasi ya. Bagaimana sih cara penerapan hadis ke-43 ya. Ini 3 poin yang Ustadz susunkan materinya, yang Ustadz contohkan. Yang pertama itu berbagi makanan atau jajanan. Ini yang bisa kita terapkan nanti di sekolah, di lingkungan. Itu bisa saling berbagi makanan, berbagi jajanan, atau mungkin berbagi apapun lah yang sekiranya orang lain itu membutuhkan dan kita ada, kita itu punya. Itu kita bisa berbagi. Karena apa? Karena dengan berbagi Allah akan memberikan kebahagiaan hati. Hati ini rasanya tenang, tentram, seperti itu ya. Yang kemudian itu menolong temannya saat jatuh, atau mungkin yang bisa kita terapkan adalah
Nah, ketika temannya di kelas di sekolah itu mengalami kesulitan, nah itu dibantu, diajari ya, dibantu ya, seperti itu. Nah, dengan begitu Allah akan memberi kenikmatan kepada kita ya. Kita akan disenangi teman, banyak teman. Dengan disenangi teman itu secara otomatis ya, nah pasti perasaan kita akan senang. Banyak teman itu senang ya. Nah ini menolong teman yang jatuh. Nah ini secara tidak langsung juga, ketika kita menolong teman ya, kita itu sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita juga sedang menanam kebaikan untuk kita sendiri ya. Nanti suatu saat kita ya, ketika kita mengalami kesulitan, pasti akan ada yang menolong ya. Allah akan berikan perantara, entah siapapun itu ya, itu akan ada pasti yang menolong kita di saat kita mengalami kesulitan ya, mengalami susah, ketika kita sedang jatuh ya, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah implementasi penerapan yang bisa kita terapkan adalah dengan berinfak ya, berinfak. Ini yang mudah untuk kita lakukan adalah setiap hari. Mungkin kan kita berangkat ke sekolah, ke kelas ya, itu setiap pagi atau kapanpun itu kita itu bisa berinfak di kelas. Di kelas sudah disediakan itu kaleng-kaleng untuk tempat infak. Nah, setiap anak satu itu bisa diisi ya, ketika kita memang benar-benar ada ya, ketika benar-benar ada itu bisa diisi. Dengan begitu ya, kita berinfak, saling berbagi, itu Allah akan beri kebaikan. Nah, misal dalam belajar itu ilmunya lebih dipermudah lagi dalam menerima materi-materi yang diberikan oleh ustadz maupun ustazahnya. Nah, hatinya juga diberikan ketenangan. Nah, seperti itu. Sangat banyak manfaatnya dari kita berbagi, dari kita berinfak. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah. Hikmah dari kita belajar hadis tersebut. Yang pertama itu kita dengan bersedekah itu tidak mengurangi harta ya, tidak mengurangi harta kita. Dengan bersedekah seperti yang disampaikan di poin awal tadi, tidak mengurangi harta. Jadi matematikanya manusia dan matematikanya Allah itu berbeda. Ketika harta kita berkurang untuk disedekahkan, nah justru Allah akan menambahkannya. Sebaliknya, kalau hitung-hitungannya manusia, kalau berkurang ya berkurang, tidak mungkin ada yang tambah. Nah, beda ya. Nah, itulah matematikanya Allah. Nah, kalau kita ringan tangan, nah, Allah akan menggantinya berkali-kali lipat biasanya ya, seperti itu. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah belajar ikhlas dalam beramal. Kita akan terlatih untuk menjadi orang yang ikhlas ketika beramal. Semua perbuatan baik itu harus diniatkan karena Allah. Jangan selain Allah ya. Jangan selain Allah. Pokoknya misal berbuat hanya untuk dipuji, berbuat hanya untuk dibangga-banggakan, kayak gitu, itu jangan sampai ya. Berbuat baik itu hanya karena Allah. Niatkan karena Allah, jangan karena
makhluk ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah mengajarkan kepedulian ya. Kita itu akan menjadi seseorang yang peduli kalau kita dapat menerapkan kebiasaan baik dari berbagi tadi ya, bersedekah, yaitu dengan sedekah kita akan belajar peduli pada orang yang kurang mampu dan belajar tidak egois ya. Nah, ini harus kita tanamkan sejak dini ya, belajar peduli, ringan tangan, bersedekah kayak gitu ya. Itu juga diajarkan sejak dini, sejak kita kecil itu harus kita belajar seperti itu. Seperti yang pernah Ustadz sampaikan, pohon bengkok itu ya, pohon bengkok ketika pohon itu masih kecil itu mudah untuk dibengkokkan. Namun ketika pohon itu sudah besar, sudah tumbuh besar, daunnya rimbun dan lain sebagainya, kalau pohonnya itu bengkok akan sulit untuk diluruskan. Yang bengkok itu ketika masih kecil masih bisa dibenarkan, masih bisa diluruskan. Namun ketika sudah besar, itu akan susah untuk dibengkokkan ya. Jadi mulai sekarang tanamkan sesuatu hal-hal yang baik itu memang harus kita tanamkan sejak dini ya. Dari sekarang jangan ditunda-tunda. Baik, selanjutnya poin kesimpulannya dari hadis ke-43 adalah sedekah tidak berkurang apa yang kita miliki ya. Yang kita miliki itu tidak akan pernah berkurang ketika kita mau mensedekahkannya ya. Justru membuat rezeki kita bertambah, hidupnya akan lebih berkah ya. Allah juga senang pada hambanya yang ringan berbagi. Jadi begitu ya terkait dengan sedekah. Sedekah ini benar-benar mengajarkan kita, hadis ke-43 ini benar-benar mengajarkan kita bahwa berbagi dengan sesama melalui sedekah adalah jalan untuk membuka rezeki keberkahan, rezeki dan juga keberkahan, bukan untuk kehilangan serta menumbuhkan karakter mulia serta pemaaf, tapi juga akan menumbuhkan karakter mulia dan menjadi seorang pemaaf, rendah hati, dan akan mengangkat derajat kita ya di sisi Allah. Itu saja yang bisa Ustadz jelaskan dari materi hadis ke-43. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.